Oke, selamat berjumpa lagi di video lanjutan pembelajaran mengenai fisika dasar 1. Hari ini kita lanjut eh, dari bahasan video yang kemarin ya. Jadi hari ini kita akan lanjut bahas mengenai masih di bidang kinematika. Kinematika atau studi tentang gerak dari sisi matematis ya. Jadi kita ingin menggambarkan bagaimana sebuah benda bergerak, tapi kita gunakan persamaan matematis. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin tahu, kita ingin bisa prediksi nantinya benda itu geraknya gerak ke mana, berapa lama waktunya, kecepatannya berapa gitu ya. Jadi tujuan dari studi tentang gerak atau analisis tentang gerak itu sebetulnya ingin memprediksi ya. Ini aplikasinya banyak ya, nantinya bisa bercabang ke eh, mempelajari objek di luar angkasa seperti planet gitu ya, planet, kemudian meteor gitu ya, atau juga nantinya kalau di hal-hal yang kecil juga seperti elektron, kemudian apa ya, gerakan foton gitu ya, tapi mungkin agak berbeda ya nanti. Tapi ini intinya kita mempelajari tentang gerak kinematika ya. Nah, kalau kita ingin memprediksi gerak dari suatu benda, kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada 3 parameter yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah posisi. Posisi yang kita lambangkan dengan vektor R ya. R ya. Dan kemarin karena itu satu dimensi, kita deskripsikan dia sebagai besaran atau angka di arah sumbu X ya. XI gitu. Kita lihat di arah XI kemarin karena satu dimensi. Kemudian perubahan dari posisi ini terhadap satuan waktu kita definisikan sebagai kecepatan. Kecepatan. Ya, kecepatan ini simple ya definisinya. Ada 2 definisi dari kecepatan. Yang pertama kecepatan rata-rata. Kemarin kita bahas itu delta X per delta T. Atau perubahan posisi awal terhadap posisi akhir gitu ya. Posisi akhir kurang posisi awal terhadap rentang waktu ya. T2 kurang T1. Seperti itu ya. Kemudian kita kemarin juga melihat kecepatan uh, sesaat yang instantaneous velocity itu sebagai delta X per delta T ketika delta T-nya menuju 0. Jadi ketika kita melihat delta T-nya kecil sekali, interval waktunya kecil sekali, maka itu kita bisa aproksimasi atau definisikan sebagai kecepatan sesaat. Itu kalau di matematika kita bisa tuliskan juga sebagai turunan ya, turunan atau derivatif dari dx terhadap dt. Nah, kalau kita lihat sebuah gerakan dengan kecepatan konstan, cuma 2 parameter ini saja yang kita amati ya. Kecepatan konstan. Atau kalau istilahnya dulu ketika Anda sekolah di jenjang sebelumnya, itu Anda sebut sebagai gerak lurus beraturan atau GLB ya. Jadi gerak lurus di mana kecepatannya konstan atau tetap. Oke. Nah, kemudian selain 2 istilah posisi dan kecepatan, kalau perubahan itu diistilahkan kemarin kita bahas sebagai perpindahan ya. Perpindahan. Oke. Perpindahan ini punya saudara kembar ya, karena perpindahan ini vektor ya, karena posisi itu vektor. Perpindahan ini bentuknya juga vektor, tapi perpindahan ini dia punya saudara namanya jarak ya. Jarak. Kalau perpindahan kita concernnya hanya posisi akhir
dikurangi posisi awal. Kalau jarak, kita harus lihat juga gimana proses dia berpindah. Proses dari posisi awal ke posisi akhir. Ya, ibaratnya gini, kalau ada dua titik A dan B, di sini misalnya A dan B, suatu benda itu berjalan dari A ke B atau berpindah dari A ke B, kemudian detik berikutnya dia pindah lagi dari B ke A, gitu ya. Nah, kalau kita bicarakan perpindahan, maka perpindahan benda tersebut itu sama dengan 0. Karena dia ketika kita ukur posisi awal dan posisi akhirnya, itu titiknya sama. Ya. Tapi kalau kita hitung jarak, berarti jaraknya adalah 2AB. Ya. Ini perpindahan, ini jarak. Itu 2AB. Jadi, kalau jarak, kita bisa melihat adanya proses yang ditempuh ketika dia berjalan dari A ke B, kemudian balik lagi ke A. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk GLB kita hanya concern ke bagaimana benda tersebut berpindah posisi dan waktunya berapa lama. Ya, karena kita asumsikan bahwa kecepatannya tidak berubah atau tetap. Selain kecepatan, ada juga kelajuan ya. Kelajuan, nah kalau tadi di kecepatan itu perbedaan posisi atau perpindahan. Ini perpindahan ya. Kalau di kelajuan, itu yang kita tentukan adalah jarak ya. Jarak dibagi dengan sama interval waktu. Yang kelajuan dan jaraknya ini dua-duanya adalah skalar, sehingga tidak ada nilai minus ya kalau skalar gitu. Oke. Kalau kecepatan dia bisa minus karena tergantung arah. Oke. Sekarang kita masuk ke satu kasus khusus dalam gerak, di mana gerak tersebut punya percepatan konstan ya. Jadi saya tulis ini gerak dengan percepatan konstan. Percepatan konstan. Oke. Supaya kita bisa sedikit memahami gerak dengan percepatan konstan ini, saya coba gambarkan deskripsi geraknya lewat sebuah grafik ya. Misalnya, saya punya grafik ya, 2 dimensi terhadap waktu. Gitu ya. Ini saya sebut grafik GLB. Kemudian di sini saya bandingkan. Ini saya belum bisa pakai pen, jadi agak bolak-balik. Saya gambarkan di sini grafik juga terhadap waktu, tapi di sini saya namakan grafik dengan percepatan konstan, atau kalau di jenjang sebelumnya Anda kenal dengan GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau pada GLB, perubahan dari posisi ya, posisi benda terhadap waktu, kalau kita anggap salah satu cirinya adalah kecepatannya konstan ya. Kalau kecepatan konstan, misalnya kecepatan pada saat GLB itu ada di titik ini ya. Ini harusnya lurus ya, biar kelihatan konstan. Tapi karena saya nggak pakai penggaris, jadi bengkok-bengkok gitu ya. Ini ada di satu titik konstan. Jadi kecepatannya ini V. Saya tulis sini, itu V ya. Kemudian saya kasih warna merah untuk posisi nanti. Kemudian warna hijau untuk percepatan gitu ya. Oke. Di GLB yang jadi ciri khasnya adalah kecepatannya konstan, sehingga percepatannya itu sorry. Oke. Percepatannya itu pasti ada di titik 0 gitu ya. Ya, anggap aja ini lurus ya. Susah juga soalnya. Ini percepatannya pasti ada di titik 0 gitu ya. Akan selalu ada di titik 0 karena tidak ada percepatan di gerak lurus beraturan. Sedangkan posisinya itu akan naik secara linear. Ya, ini posisi
atau X gitu ya. Atau jangan itu deh. Atau X untuk satu dimensi. Oke, jadi X-nya akan naik secara linear. Nah, kalau di GLBB yang jadi ciri khas adalah percepatannya konstan ya. Tidak nol, percepatannya tidak nol, tapi dia konstan. Tapi juga tidak berubah-ubah. Maka ini adalah percepatannya. Nah, kalau percepatannya konstan berarti kecepatannya berubah seiring dengan waktu gitu ya. Nah, perubahannya kalau percepatannya konstan berarti kecepatannya berubah secara linear. Oke, berubah secara linear. Kemudian, nah gimana dengan posisinya? Berarti posisinya itu dia akan berubah secara eksponensial gitu ya. Eksponensial. Kurang lebih kayak gitu ya. Saya juga agak susah gambarnya. Jadi perubahan posisinya itu pertama-tama pelan, kemudian meningkat dengan tajam setelah waktunya berjalan dengan cukup lama. Jadi itu perbedaan antara GLB dan GLBB ya. Kalau GLB tidak ada percepatan, kecepatannya akan menjadi konstan. Tapi kalau GLBB dia punya percepatan konstan sehingga kecepatannya akan berubah secara linear gitu ya. Nah, kemarin kita sudah pernah bahas bahwa percepatan average gitu ya, rata-rata itu adalah delta V per delta T ya, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu pengamatan akhir dikurangi waktu pengamatan awal. Nah, karena di GLB itu percepatannya 0, jadi tidak, ini nilainya 0 ya kalau GLB, jadi tidak kita bahas di GLB. Tapi kalau di GLBB ini percepatannya konstan ya. Karena konstan, maka rata-ratanya pasti nilainya juga sama ya, sama dengan nilai percepatan biasa. Berarti ini bisa saya tuliskan percepatan rata-rata pada GLBB itu bisa saya tuliskan sebagai A biasa. Ya karena nilainya pasti sama gitu ya. Karena nilainya pasti sama. Oke, nah karena percepatan rata-rata dan bisa saya tulis sampai percepatan, berarti saya bisa tulis ulang persamaannya sebagai percepatan dalam GLBB itu sama dengan V2 kurang V1 dibagi dengan T2 kurang T1. Nah, biasanya kita ambil beberapa aturan atau konvensi di sini. Biasanya V1 itu kita namakan sebagai V0 ya, atau V ketika waktunya sama dengan 0. Atau kita mulai dari T dulu deh. Misalnya T1 itu kita definisikan sebagai T ketika waktunya 0 second ya. Jadi kita biasanya tulisnya T0 gitu ya. Atau biasanya nggak ditulis karena dia pada waktu ke 0 gitu ya. Kecuali nanti di soal dituliskan lain. Tapi biasanya kita tuliskan sebagai waktu ketika T-nya sama dengan 0. T2 itu bisa kita simbolkan sebagai T biasa ya. Karena T1 kan sudah 0. Jadi T2-nya T biasa. Nah, waktu pengamatan yang kedua ini ya, waktu pengamatan yang ingin kita amati di waktu pengamatan akhir. Kemudian V1 itu bisa kita definisikan V pada T1 gitu ya. V T1 kan tadi 0 ya, pada saat 0 second. Berarti kita bisa tuliskannya sebagai V0 gitu. Kemudian V2 ya kita tulis saja V2 sebagai V gitu ya. Maka definisi ini bisa saya masukkan ke dalam persamaan sehingga ini saya ubah jadi V minus V0 dibagi dengan T. Nah, berarti kita dapatkan penggambaran gerak dari gerak lurus berubah beraturan sebagai kecepatan akhir atau kecepatan setelah waktu tertentu itu akan sama dengan kecepatan awal atau kecepatan ketika pengamatan awal ditambah dengan percepatan dikali waktu gitu ya. Ini persamaan pertama yang bisa menggambarkan bagaimana sesuatu itu bergerak secara GLBB. Oke. Persamaan pertama. Kenapa saya sebut persamaan pertama? Karena kadang-kadang ada kondisi di mana kita mengamati suatu gerak, kemudian ada beberapa parameter yang kita nggak tahu ya. Misalnya ada suatu gerak lurus berubah beraturan, tapi yang kita percepatannya nggak kita ketahui, atau
kecepatan akhirnya kita nggak tahu gitu ya. Yang kita tahu cuma kecepatan awal, percepatan sama waktu. Tapi kita ingin coba cari tahu berapa sih jaraknya gitu ya. Delta X-nya berapa gitu. Oke. Nanti kita lihat gimana kita turunkan rumusnya. Oke, jadi gimana kita mau cari perubahan posisi tapi kita nggak tahu V-nya gitu ya. Jadi misalnya V akhir atau kecepatan akhir tidak diketahui. Atau ya memang kita ingin cari perubahan posisi, tapi di sini kan nggak ada posisi, hubungannya rumus ini dengan posisi itu apa, kan nggak ada ya. Oke, jadi kita coba turunkan pelan-pelan ya. Tadi kita sudah punya persamaan pertama yang ini. Kemudian kita tahu kalau kecepatan rata-rata itu kan tadi X minus X0 ya. Kalau kita ibaratkan X-nya itu posisi akhir, X0 posisi pada saat T sama dengan 0 atau posisi awal, kemudian T minus 0 gitu ya. Itu kan kecepatan rata-rata definisinya. Kemudian ini berarti bisa saya ubah jadi X minus X0 gitu ya, sama dengan V rata-rata kali waktu gitu ya. Atau di sisi lain saya tuliskan X sama dengan X0 tambah V average, V average kali waktu. Ini adalah definisi dari gerak lurus beraturan tadi ya. Oke, nah tadi kita udah tahu kalau kecepatan rata-rata, kalau di matematik ya suatu rata-rata itu juga kalau per sebuah sistemnya linear, misalnya saya punya sistem garis gini ya. Kalau kita mau cari rata-rata dari garis tersebut atau apa ya, min kalau istilahnya ya, itu bisa kita temukan dengan nilai awal, nilai akhir, kita punya nilai awal dan nilai akhir. Berarti nilai akhir dikurangi nilai awal, nilai akhir ditambah nilai awal dibagi dengan 2 gitu ya. Setengah nilai awal, tuh susah ya nulis. Aduh, nilai awal ditambah nilai akhir gitu ya. Gitu. Itu kan kalau di matematik gitu ya. Kalau kita mau cari tengah-tengah atau rata-rata atau min, setengah nilai awal ditambah nilai akhir kalau persamaannya linear gitu. Maka V average ini selain X minus X0 per T minus 0 juga bisa saya definisikan sebagai V ditambah V0 ya dibagi dengan 2 gitu ya. V tambah V0 dibagi 2. Sehingga kalau kita masukkan V average yang ini ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan X sama dengan X0 ditambah V tambah V0 bagi 2 kali T. Itu maka ini kita selesaikan persamaannya X0 ditambah VT ya, ditambah V0T gitu ya, V0T bagi 2. Oke, dari sini kita sudah bisa melihat bentuk persamaan lain ya dari persamaan gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, tapi di sini problemnya adalah kita tadi ingat yang kita ketahui adalah bagaimana menghitung delta X atau jarak ketika kita nggak tahu V-nya berapa ya, V akhirnya berapa. Nah, di sini kita masih ada V akhir gitu ya, masih ada V akhir. Berarti gimana caranya? Caranya kita masukkan rumus nomor 1 ini gitu ya. Jadi V-nya kita ganti, di sini X0 ditambah V-nya jadi setengah V0 ditambah kali T, itu ya dikalikan T, ditambah setengah V0 T gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Di sini kalau kita lihat persamaannya, parameter-parameternya semuanya sudah oke ya. Nggak ada V akhir, nggak ada V2, jadi kita bisa asumsikan semuanya diketahui.
Karena tadi yang tidak kita ketahui cuma V akhir ya, atau V2. Oops, sorry. Oke, berarti kalau kita selesaikan persamaannya, ini jadi X sama dengan X0 ditambah setengah V0 dikali T, gitu ya. Ditambah setengah AT kuadrat, ditambah setengah V0 kali T. Gitu ya. Oke, di sini ada parameter yang sama, V0T, V0T, berarti bisa kita jumlahkan. X0 ditambah V0T, ditambah setengah AT kuadrat. Nah, berarti kita bisa menemukan persamaan untuk delta X. Oh ya, delta X ya. Berarti kalau delta X kita pindahkan X0-nya ke kiri, berarti ini X minus X0 itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi kita bisa menemukan persamaan dari perpindahan yang dialami sebuah benda jika kita tidak tahu berapa kecepatan akhirnya gitu. Nah, sekarang kita punya dua persamaan yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan gerak dari sebuah benda. Gerak dari sebuah benda jika percepatannya konstan. Sekarang kita coba mau lihat, tadi kan kita ingin tahu delta X ya, delta X kalau V-nya tidak diketahui gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba gimana kalau ternyata yang nggak kita ketahui parameternya itu adalah yang tidak kita ketahui parameternya adalah T misalnya. Kita nggak tahu parameter waktu. Waktunya berapa lama ya waktu tempuhnya gitu. Nah, kita coba turunkan dari dua persamaan tadi ya. Oke, misalnya kita ingin cari bagaimana persamaan geraknya kalau kita nggak tahu berapa sih waktunya itu gitu ya. Kita coba gabungkan dua persamaan 1 dan 2 ya. Tadi kita punya persamaan 1, V sama dengan V0 tambah A kali T. Gitu ya. Persamaan 2, saya tulis delta X saja. Delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Sekarang kita coba turunkan gimana kalau kita nggak ingin ngitung waktu gitu ya. Waktunya kita hilangin lah. Berarti ini coba saya ubah dulu jadi T sama dengan V minus V0 gitu ya bagi A. Oke. Nanti ini T-nya saya masukkan ke sini ya. Ini jadi delta X sama dengan V0 V minus V0 per A gitu ya. Tambah setengah A V minus V0 per A kuadrat gitu ya. T-nya saya ubah ke sini semua. Nanti kalau Anda selesaikan, Anda bisa dapat ini karena panjang ya. Jadi saya persingkat, Anda dapatkan rumus V kuadrat atau V akhir dikuadratkan sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta X. Gitu ya, ini rumus ketiga yang bisa kita gunakan. Jadi kalau Anda ingin mendeskripsikan sebuah gerak dari persamaan matematis, Anda sudah punya 3 persamaan gitu ya. Ada lagi persamaan keempat sama dengan Anda combine persamaan 1 dan 2, nanti Anda bisa dapatkan di sini persamaan nomor 4 delta X ya. Delta X sama dengan setengah V0 tambah V dikali T. Kemudian satu lagi delta X itu adalah VT minus setengah AT kuadrat. Ya, ini adalah dua persamaan lain yang bisa Anda gunakan untuk mendeskripsikan gerak. Jadi kalau kita lihat masing-masing di sini, karena kita punya 5 parameter ya, ada 5 parameter yang kita gunakan kalau mendeskripsikan gerak secara matematis. Yang pertama ada kecepatan akhir, ada kecepatan awal, ada percepatan waktu, kemudian ada perpindahan, gitu ya. Nah kalau kita ingin cari salah satu, misalnya kita ingin cari V atau cari V0 atau cari A gitu ya, kita minimal harus punya
atau harus tahu 3 parameter lain. Ya, bisa Anda tahu T, bisa Anda tahu A dan V0, bisa Anda pakai rumus ini. Atau misalnya Anda ingin cari percepatan, tapi Anda cuma punya perpindahan, kecepatan awal, dan waktu. Anda bisa pakai rumus nomor 2 gitu ya. Jadi nanti Anda pilih persamaan yang mendeskripsikan geraknya sesuai dengan parameter yang Anda punya dan sesuai pertanyaan yang Anda ingin jawab. Perhatikan yang ini, itu rumusnya mirip-mirip nomor 2 ya. Tapi bedanya kalau di nomor 2, yang kita ketahui kecepatan awal dan kita nggak tahu kecepatan akhir berapa. Tapi kalau di rumus yang ini, yang bawah ini, kita tahu kecepatan akhirnya berapa, tapi kecepatan awal kita nggak tahu. Oke, dari sini kita coba lihat sedikit ya tentang analisa gerak menggunakan gambar. Biasanya nanti Anda diberikan sebuah gambar grafik, misalnya ini percepatan terhadap waktu misalnya, percepatan terhadap waktu. Kemudian Anda diberikan data sebuah percepatan misalnya di sini C ya. Kemudian Anda diminta, atau saya berikan A lah, A. Anda diminta mencari berapa delta V-nya ya, atau perubahan kecepatannya selama waktu tertentu. Misalnya selama T1 gitu ya. Dari T0. Misalnya T0. Nah, kalau kita tinjau rumusnya berarti karena ini merupakan kurva ya, semacam kurva, maka kita bisa menuliskan rumusnya untuk mencari kurva tersebut adalah Vt minus V0, itu kita gunakan rumus yang ini, itu sama dengan integral T0 sampai T1 dari T gitu ya. Jadi karena kita ingin cari titiknya satu persatu secara precise ya, kalau persamaannya seperti ini, maka Anda bisa gunakan integral. Nah, bagian integral ini kalau kata matematika itu sama dengan luas di bawah kurva ya. Luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva. Nah, kalau luas di bawah kurva itu bisa kita lihat misalnya saya kasih warna biru ya. Yang ini. Maka ini kita bisa nyatakan sebagai selisih kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir ya. Selisih kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Pun kalau kita ingin mencari posisi atau perpindahan dari grafik kecepatan ya. Misalnya ada kecepatan seperti ini. Tuh, sebentar. Saya ganti warna pen dulu. Saya kasih judul V. Ini T. Saya kasih warna merah lagi biar sama. Misalnya gitu ya. Anda ingin cari berapa jarak yang ditempuh atau berapa perpindahan posisi setelah sebuah benda melakukan gerak dengan kecepatan seperti yang digambarkan di grafik. Maka kalau kita tahu bahwa V itu adalah dx per dt, ya, maka kita bisa menemukan kalau x atau delta x itu adalah integral, atau jangan delta x, x min x0 saja saya tulis ya. Saya hapus dulu. Maka nanti kita bisa melihat x minus x0, x0 ini t sama, pada saat t0 itu sama dengan integral dari v dt. Nah, integral v dt ini dari t0 sampai t1 misalnya. Nah, v dt ini juga sama seperti luas di bawah kurva ya. Kurva. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya Anda diberikan gambar grafik V terhadap T atau A terhadap T, kemudian Anda disuruh mencari integralnya, Anda bisa dengan mudah tinggal hitung luas di bawah kurvanya saja gitu ya, karena itu definisinya sama. Oke, bahasan terakhir di kinematika satu dimensi itu ada di
satu buah gerakan khusus ya, satu buah gerakan khusus yang banyak sekali ditemukan nanti. Contohnya itu kita namakan gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Kalau bahasa Inggrisnya ini free fall. Free fall acceleration. Enggak acceleration sih, ya free fall lah, free fall motion ya. Oke. Jadi gerak jatuh bebas itu kalau ada sebuah benda, misalnya sebuah benda awalnya diam di sebuah ketinggian tertentu ya. Di sebuah ketinggian tertentu dari tanah misalnya. Kita namakan ini Y ya, dengan jarak Y atau H ya. H sajalah. H misalnya gitu ya. Nah, kemudian benda ini kecepatan awalnya sama dengan 0, tiba-tiba kemudian dia dilepaskan. Ya, dilepaskan dari panahannya karena kemudian dia ditarik oleh gaya gravitasi, maka dia akan jatuh ke tanah ya, akan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Nah, kalau kita tinjau si gerak jatuh bebas ini dari sisi kinematika, ini sebetulnya adalah gerak satu dimensi, tapi bedanya arahnya ke sumbu Y ya, di sumbu Y gitu. Jadi kalau tadi kita ambil di sumbu X, gerak satu dimensinya, sekarang kita ambil di sumbu Y ya. Jadi sama-sama saja rumusnya. Atau persamaan geraknya itu sama saja, hanya harus diingat kalau di sumbu Y, arah gerak jatuh ke bawah itu Y-nya Y negatif ya. Karena Y-nya negatif, berarti percepatan gravitasi, saya tulis sini deh, percepatan gravitasi atau bisa kita lambangkan dengan simbol G itu ya, bernilai negatif ya. Kalau kita berurusan dengan vektor di gerak kinematika, itu percepatan gravitasi selalu kita berikan nilai negatif. Berarti nilainya minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Nih Anda sudah masuk kuliah, jadi Anda harus pakai 9,8 ya, jangan 10 lagi. Karena arah gravitasi itu ke bawah, maka Y-nya menjadi minus 9,8. Jadi ketika Anda gunakan rumus-rumus di atas ini, tinggal Anda ganti X-nya dengan Y gitu ya, maka Anda harus memperhatikan nilai A-nya, itu Anda jadikan negatif, sehingga ada tanda-tanda positif di sini yang Anda jadikan negatif. Seperti misalnya yang ini delta X, V0T minus setengah AT kuadrat, atau yang ini, atau yang atas persamaan 1, misalnya V0 minus AT gitu ya, karena gravitasinya, karena gaya gravitasinya itu dia negatif. Oke, sekian konsep untuk kinematika 1, kita akan lanjut ke kinematika 2 dimensi. Oke, di bagian kali ini kita akan masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang kinematika. Kemarin di video sebelumnya atau di bagian sebelumnya, kita sudah selesai membahas kinematika 1 dimensi. Oke, sekarang kita lanjut ke kinematika, sorry. Kita akan lanjut ke kinematika 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, 2 dan 3 dimensi. Oke, apa bedanya kinematika 2 dan 3 dimensi ini dengan kinematika 1 dimensi? Yang pertama, kita akan bahas yang paling fundamental, jelas dari vektor posisi ya, atau posisi itu di 1 dimensi kita tuliskan sebagai hanya X di arah Y ya. Untuk 2 dan 3 dimensi kita pakai 3 dimensi saja biar lengkap. Saya tuliskan, kita tambah dengan komponen Y di arah J ya, atau vektor satuan di arah sumbu Y, kemudian ditambah dengan Z di sumbu K, topi gitu ya. Maka nanti ketika kita ingin menghitung perpindahan, ya, kita hitung delta R itu
R2 kurangi R1 dalam bentuk vektor. Berarti kalau misalnya R2 kita tahu komponennya terdiri dari X2I tambah Y2J ditambah Z2K, ya, itu kita kurangi dengan vektor komponen vektor dari R1 yaitu X1I ditambah Y1J ditambah Z1K, gitu ya. Karena Anda sudah membahas vektor sebelumnya, Anda tahu kalau pengurangan seperti ini kita cukup kurangi komponen yang memiliki arah yang sama gitu. Jadi ini X2 minus X1 gitu ya. Atau saya tuliskan di sini X2 minus X1I ditambah Y2 minus Y1J dan ditambah Z2 minus Z1K. Ya, jadi Anda untuk mencari perpindahan itu Anda cukup tuliskan atau cukup kurangi komponen dari vektor posisi akhir dikurangi vektor posisi awal. Oke. Nah, hati-hati Anda tidak bisa menulis X lagi karena di sini komponennya sudah ada X, Y, dan Z. Kemudian bagaimana dengan kecepatan ya? Kita punya vektor kecepatan juga. Kita tahu definisi kecepatan tetap sama ya, definisi kecepatannya. Kecepatan itu definisinya adalah perpindahan dibagi interval waktu. Perpindahan tadi kita sudah definisikan dia sebagai, berarti ini kalau kita tuliskan secara simbol matematis ya, ini lupa, ini kecepatan rata-rata ya, rata-rata. Berarti V average atau V rata-rata itu bisa kita tuliskan sebagai ini vektor delta R vektor dibagi delta T ya. Delta R tadi kita sudah deskripsikan sebagai ini ya, X2 minus X1, Y2 minus Y1, Z2 minus Z1 ya. Sekarang kalau saya misalkan X2 minus X1 itu sama dengan X, Y2 minus Y1 sama dengan Y, dan Z2 minus Z1 sama dengan Z, gitu ya. Maka persamaan kecepatan rata-rata itu bisa saya tuliskan vektornya sebagai, sorry, ini delta ya, bukan X. Saya bisa tuliskan sebagai delta X per delta T di arah I ditambah delta Y per delta T di arah J ditambah delta Z per delta T di arah K. Jadi Anda lihat di sini kalau kita mencari kecepatan rata-rata di 2 dan 3 dimensi, kita bagi masing-masing komponennya, perubahan komponennya dengan delta T. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita punya kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat atau instantaneous ya. Itu kita definisikan sama seperti di satu dimensi sebagai penurunan dari vektor posisi gitu ya. Penurunan dari vektor posisi. Oke. Karena tadi vektor posisinya kita namakan X, Y, Z gitu ya. DR itu tadi kan kita di atas definisikan sebagai X, Y, Y, dan ZK. Maka di sini bisa saya tulis D per DT dari XI plus YJ plus ZK. Di matematika Anda tahu kalau kita menemukan turunan, di mana turunannya masing-masing berbeda komponennya atau merupakan penjumlahan, maka ini bisa kita hitung sebagai dx per dt di arah I ditambah dy per dt di arah j
kemudian dz per dt di arah k. Jadi penurunannya dilakukan per komponen. Ya, maka ini bisa saya tuliskan komponen v di arah x. Ini saya tulis komponen v di arah y. Ini saya tulis komponen v di arah z. Oke. Kemudian kita juga punya percepatan, ya. Sini saya tulis, saya geser sedikit. Oke. Percepatan rata-rata atau saya tulis simbolnya A average, ya, itu sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan interval atau durasi waktunya. Oke, ini berarti bisa saya tulis A average itu sebagai sorry, ini harusnya sini vektor V2 dikurangi V1 dibagi dengan delta T, atau bisa secara simpel saya tulis delta V dibagi dengan delta T. Ya. Bagaimana dengan percepatan sesaat? Percepatan sesaat itu seperti di satu dimensi, kita tuliskan dv per dt. Ya, di sini Anda lihat karena v-nya atau v-nya itu ada 3 komponen, ya berarti untuk mencari percepatan rata-rata itu prinsipnya sama seperti mencari kecepatan rata-rata Anda bagi dengan delta T untuk per komponen kecepatannya di 2 dan 3 dimensi. Sedangkan untuk A atau percepatan sesaat, Anda juga bisa bagi ini per komponen, ya. Jadi ini Anda bagi Vxi tambah Vyj tambah Vzk. Oke, berarti ini Anda dapatkan dvx per dt di arah I, kemudian dvy per dt di arah J, dan dvz per dt di arah K. Oke. Nah, seperti V juga ini bisa saya tuliskan, ini merupakan komponen percepatan di arah X, komponen percepatan di arah Y, komponen percepatan di arah Z. Maka nanti saya bisa mencari satu persatu komponen percepatannya tergantung dari arahnya. Oke, sekarang kita coba lihat contoh sebuah fenomena khusus di kinematika 2 dimensi, ya. Itu kita namakan di bahasa Indonesia, ya, biasanya bahasanya berupa gerak peluru, ya. Gerak peluru. Atau kalau di bahasa Inggris dia disebut projectile. Projectile motion. Oke. Gambaran dari gerak peluru itu kurang lebih seperti ini, ya. Misalnya saya punya sebuah saya gambar dalam bentuk grafik, ya, koordinat kartesian. Ya, dianggap lurus lah. Misalkan saya punya sebuah bola atau sebuah benda, anggaplah bendanya bola, tapi kita anggap bola tersebut partikel titik gitu, ya. Jadi kita tidak hitung putarannya, kita tidak hitung apa-apanya dan gesekan udara dan lain sebagainya, kita anggap dia benda ideal. Kemudian bola ini saya tendang atau ditendang oleh siapa yang Cristiano Ronaldo, ya, mungkin, ya. Kemudian bola tersebut ditendang dengan mengikuti trayektori seperti berikut. Oke. Jadi bola itu ditendang, kemudian dia sampai ke sebuah titik di sini, titik akhir, ya. Nah, ketika ditendang, bola itu jelas punya kecepatan, ya.
kecepatan awal. Kecepatan awal arahnya ke sini. Misalnya ini V0. Kita tulis V0. Oke, kita tulis V0, kemudian kita coba plot titik-titik bolanya ya. Di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Oke, maka ketika di posisi 2, bola itu akan mempunyai kecepatan V. Ya, kita namakanlah V1 gitu. Kemudian dia akan mendapat kecepatan V2. Kemudian dia akan turun V3 dan terakhir VT di sini ya. VT di sini bukan kecepatan ketika dia berhenti, tapi kecepatan sesaat sebelum dia menghantam tanah atau mencapai tanah ya. Oke. Karena Anda sudah belajar vektor, maka Anda tahu di sini Anda bisa pecah V0 ini jadi dua bagian. Ada V di arah Y, V0Y gitu ya. Ada V di arah X, V0X. Oke. Ketika Anda sampai di titik 1, Anda juga bisa proyeksikan ya. Ini sebagai V1Y, yang di sini adalah V1X. Nah, di sini juga Anda dan seterusnya. Di sini juga Anda bisa proyeksikan seperti ini. V3Y, V3X, dan di sini VTY dan VTX gitu ya. Oke, kalau Anda lihat, ingat karena kecepatan itu adalah vektor, kita lihat arahnya berpindah ya. Arahnya ketika dia, ini vektor, ketika dia melintasi trajektori ini atau melintasi lintasan ini, arah dari kecepatan itu berubah ya, kecepatan totalnya. Ya, V0-nya awalnya sudutnya sekian, misalnya punya sudut theta di sini. Sudutnya theta terhadap sumbu X. Kemudian berubah sehingga di sini ketika sampai di titik puncak atau di titik paling tinggi dalam trajektorinya, dia sudutnya terhadap sumbu X, theta-nya itu sama dengan 0 ya. Kemudian dia membalik lagi, mempunyai sudut lagi, tapi kali ini sudutnya terhadap sumbu X negatif ya. Theta-nya kurang dari 0 hingga dia sampai ke titik akhir. Jadi biasanya yang diketahui dari soal tersebut atau dari persoalan tersebut adalah berapa kecepatan awalnya. Biasanya kecepatan awal itu bisa kita nyatakan dalam bentuk komponen ya. V0xi ditambah V0yc. Oke, kita punya komponen di arah x, kita punya komponen di arah y. Karena V0 ini, saya gambar ulang di sini ya. Misalnya ini V0, V0x, kemudian ke sini V0y. Karena dia mempunyai sudut theta terhadap sumbu x positif, maka ini bisa saya tuliskan V0x sebagai V0 cosinus theta. Dengan V0y saya tuliskan V0 sinus theta. Ya, Anda sudah belajar trigonometri, Anda tahu cosinus itu adalah samping per miring, sinus adalah depan per miring. Perhatikan kalau saya ganti tetanya ke sini, ya, saya ganti theta 2 misalnya ini, maka penulisan V0x dan V0y juga akan terbalik ya. Maka kalau theta 2 di situ, ini bisa jadi V0 sinus theta 2 ya. Dan di sini V0 cos theta 2. Jadi diperhatikan di mana sudut sudut acuannya berada ya. Apakah terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kenapa kita bisa pecah menjadi dua bagian? Ya, kenapa kita bisa pecah jadi dua bagian? Alasannya adalah ketika sebuah benda mengalami gerak peluru, yang berpengaruh atau yang dipengaruhi oleh perubahan kecepatannya itu hanya di komponen Y saja. Ya, kalau Anda lihat dari titik awal ke titik tertinggi, ya komponen Y, kecepatan di arah Y di titik tertinggi itu hilang. Ya, tidak ada komponen di arah Y. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau ada komponen di titik tertinggi, maka setelah titik tertinggi ini dia masih akan terus
Kalau dia tidak terpengaruh oleh gaya, maka kecepatannya akan terus naik, ya, tidak berubah menjadi turun. Karena kecepatannya berubah menjadi turun, berarti ada perubahan di arah komponen Y. Sedangkan di arah komponen X itu tidak ada perubahan, ya, dengan asumsi bahwa kita mengabaikan efek dari gesekan udara, maka bisa kita nyatakan bahwa gerak peluru untuk komponen X itu tidak konstan, ya. Saya tuliskan konstan, tidak berubah, konstan. Sedangkan komponen Y itu mengalami perubahan. Akibat adanya apa? Akibat adanya gravitasi, gitu ya. Oke, sekarang kita coba analisis bagaimana gerak vertikal tersebut, ya. Karena oke. Oke, yang pertama karena V0 X itu dia konstan, ya. Berarti untuk komponen X di komponen X, karena kecepatannya konstan, maka yang terjadi adalah gerak lurus beraturan. Oke, yang terjadi adalah gerak lurus beraturan. Berarti gerakan di arah X itu bisa kita, atau bisa saya gambarkan secara matematis dengan rumus atau dengan persamaan X minus X0 sama dengan V0 X dikalikan dengan T. Karena kecepatannya tidak berubah, maka jarak yang ditempuh hanya terpengaruh oleh waktu. V0 X, ingat bisa saya tuliskan kalau tetanya terhadap sumbu X, berarti ini X minus X0 sama dengan V0 cos theta, ya, dikalikan dengan T. Oke, ini yang kita butuhkan untuk persamaan gerak di sumbu X. Nah, sekarang biasanya yang menghubungkan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah parameter T, ya. Parameter T yang menghubungkan, karena V0-nya sama tapi sudutnya beda. Kalau sumbu Y itu dia menggunakan sinus theta, ya, dan gerak atau kecepatan di sumbu Y tidak berpengaruh terhadap gerak horizontal, maka yang menghubungkan antara komponen X dan komponen Y itulah T-nya. Kalau kita lihat, karena dia mengalami perubahan, maka di komponen Y yang terjadi adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, karena ada pengaruh dari percepatan di arah gravitasi, ya, atau di arah sumbu Y akibat dari gravitasi. Maka misalnya kita gunakan tadi Y minus Y0, ya, sama dengan V0Y dikali T ditambah setengah AT kuadrat, salah satu persamaan dari GLBB, ya. Karena A di sini adalah percepatan gravitasi yang mempengaruhi gerak atau kecepatan tersebut, A sama dengan gravitasi, dan gravitasi itu dia tadi saya tuliskan bernilai negatif, ya, di gerak jatuh bebas, maka ini bisa saya tulis ulang menjadi V0Y minus setengah GT kuadrat. Oke. Atau karena V0Y, V0YT harusnya. V0YT minus setengah GT kuadrat. Atau karena V0Y itu bisa saya tuliskan sebagai V0 sinus theta dikali T, ya, setengah GT kuadrat. Ini merupakan salah satu rumus dari GLBB yang diterapkan. Oh, salah. Salah satu rumus GLBB yang diterapkan di gerakan di arah komponen Y untuk gerak peluru, gitu ya. Nanti dari sini Anda bisa mencari berapa waktu yang dihabiskan benda tersebut di udara, gitu ya. Berapa jarak tempuh yang di arah horizontal yang ditempuh benda tersebut, atau berapa titik tertinggi yang ditempuh benda tersebut, ya, dari dua persamaan ini. Oke,
sampai sini dulu pembahasan untuk kinematika 2 dan 3 dimensi. Nanti kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya di kinematika 2 dimensi adalah gerakan melingkar ya. Kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.